Q&A kapal pesiar. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya guys. Hari ini saya bakalan membahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang bertanya tentang kapal pesiar. Maaf ya guys, saya jarang banget ngupload, tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya karena biasanya itu saya nguploadnya hampir setiap hari. Sekarang jarang banget nih, seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali, jarang banget ya. Karena ini ya guys, masih bermasalah tenggorokan saya ya. Sampai tidur pun saya nggak enak loh guys. Apakah kalian pernah merasakan batuk dan batuknya itu gatal banget di tenggorokan kalian dan tiba-tiba kalian tidur di malam hari lupa minum obat dan kalian itu batuk ya guys. Widih, bener-bener nggak enak banget. Kadang jam 3 itu batuk kering banget tenggorokan, batuk, aduh astaga. Iya jadi seperti Oke, langsung saja di pertanyaan yang pertama. Yang bertanya itu adalah Willy Dika ya. Mau bertanya mas, misal ada pen itu masih bisa kerja di kapal nggak? Iya makasih. Nah itu pen itu maksudnya mungkin karena patah tulang ya. Jadi misalnya kakinya itu ada pen seperti itu mungkin maksudnya ya. Itu sih saya kurang tahu sebenarnya. Tapi yang saya tahu kayaknya sih bisa selama itu tidak mengganggu kesehatan kalian. Itu biasanya ketika kalian cek ya, ngecek di medical check, itu yang dicek itu biasanya ini guys, di ronsen ya, di sini, dan tangan itu enggak kayaknya, dan dicek darah kalian, mata kalian ya. Sebelumnya saya sudah sempat kasih tahu kalian. Tapi untuk masalah tulang itu selama saya medical ya, beberapa tempat seperti di Bali ya, kayak Padma Bhatra, dan di kapal pesiar juga saya sempat medical, itu nggak ditanya guys untuk masalah tulang ya. Itu pengalaman saya ya, semoga terbantu ya. Tapi lebih pastinya sih itu pasti terjawab bisa enggaknya itu ketika kalian melakukan medical di tempat rumah sakitnya ya. Tapi alangkah baiknya Willy Dika tanyakan kepada agennya, misalnya ada pen itu apakah bisa kerja di kapal pesiar sebelum kalian melamar. Takutnya kan nanti nggak bisa seperti itu. Tapi kalau agennya bilang bisa, ya monggo silakan sampai lanjut ya. Semoga tercerahkan ya. Intinya itu adalah tanyakan kepada agen ya. Coba iseng-iseng aja kalian tanya di PT Ratu Ocean Area Bali atau CTI, telepon dulu dari rumah kalian, tanyakan ya resepsionisnya, Mbak, kalau saya ada pen di dalam tubuh saya, apakah saya bisa melamar kerja di kapal pesiar? Tanyakan seperti itu aja. Misalnya kalau mereka itu nggak tahu, tanyakan lagi di agen yang lainnya. Seperti itu ya, untuk mengetahui apakah itu bisa atau enggak. Kalau agennya bilang ya monggo ya. Semoga sedikit tercerahkan ya Willy Dika. Selanjutnya itu ada Dena Sanjaya. Oke. Kalau interview gimana beli untuk di bagian laundry? Apa menggunakan bahasa Inggris? Ya jelas bahasa Inggris. Masa bahasa Bali buleleng kasar sih, cicing nani, masa gitu. Ya jelas guys ya, kalian itu kerjanya kemana gitu loh. Kalau kalian itu kerjanya di Bali ya pakai bahasa Indonesia seperti itu. Kalian kerja ke luar negeri ya jelas guys bahasa Inggris ya. Sama orang kita pun bahasa Inggris, karena kita itu menggunakan bahasa Inggris itu di kapal pesiar, bukan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia, apalagi bahasa Bali seperti itu ya. Itu pun kalian menggunakan bahasa kalian ketika kalian berbicara dengan teman kalian. Tapi kalau kalian kerja misalnya dengan anak orang India, Filipina, Kamboja atau dimanapun dari negara lain, itu harus bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa umum di kapal pesiar seperti itu ya. Apalagi interview guys, nggak mungkin apa kalian di interview pakai bahasa Indonesia, soalnya kalian kan kerja ke luar negeri. Seperti itu loh ya, bahasa Inggris dimanapun kalian kerja, di housekeeping, di bar, di laundry, bahasa Inggris. Oke, semoga tercerahkan. Dena Sanjaya. Jangan lupa subscribe dulu dong coy. Terima kasih banyak nih buat 19.000 sekian ya. Wow banyak banget guys, hampir 20.000 subscriber. Gila banget ya guys, hampir menyentuh 100.000 subscriber. Kalau sampai menyentuh 100.000 subscriber, saya akan berenang menggunakan helm ya, dimanapun itu di kolam renang ya. Pokoknya 100.000 subscriber saya bakalan berenang menggunakan helm guys ya. Oke, gokil nggak tuh? Gokil banget. Oke, next. 100.000 subscriber loh ya, masih jauh. Oke. Agung Rinaldi ya, saya cancel kontrak pertama saya karena sakit. Oh, kontrak pertamanya cancel karena sakit, padahal udah confirm tiket pesawatnya. Sekarang saya nunggu sudah 2 bulan belum keluar LOE baru. Ada tips biar cepet dapat LOE baru beli? Nah itu sebenarnya sih harus di follow up ya guys sama schedulernya. Nah
kalau kalian nggak follow up misalnya, ya kalian pasti dikira udah mati atau masih sakit seperti itu ya. Misalnya kalian nih sakit kan, kalian cancel. Nah, ketika kalian udah mau sembuh nih, nah bukan mau udah mau sembuh, maksudnya sembuh total, udah siap kerja fix ke kapal pesiar, kalian tuh harus benar-benar pastikan ya, dalam artian ya pastikan ke diri kalian, wah saya udah siap. Kalian chat aja atau kirim aja email ke scheduler kalian, ke masuk di MyRCL Home ya, ini khusus Royal ya karena saya kerja di Royal. Kalau kalian misalnya nggak tahu ya ke agent aja, seperti itu ya. Kalau kalian lewat diri sendiri, masuk aja ke MyRCL ya, nanti saya bakalan tunjukkan di mana tempatnya seperti itu ya. Jadi seperti itu, intinya adalah sering-sering follow up. Follow up itu artinya ya sekedar memberikan informasi, soalnya ini kan jarak jauh ya guys. Mereka itu company-nya berasal dari luar negeri, di Amerika Serikat, di Miami kalau di Royal ya, tapi kita berada di Indonesia. Nah, siapa men yang kita bilang ya harus mereka bilangin bahwa kalian itu siap kerja, seperti itu ya. Begitu caranya biar LOI itu cepat dapat. Misalnya kalian tahu caranya ya langsung aja, misalnya nggak tahu ya tanyakan ke agennya. Nanti saya akan kasih tahu lewat MyRCL Home ya. Soalnya ntar ada pertanyaan sih yang menanyakan tentang itu juga. Oke, semoga tercerahkan ya Agung Rinaldi. Intinya sering-sering follow up aja sama schedulernya. Oke, jangan lupa subscribe. Wah ini oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah Dok ya, Bang, kalau ada penyakit wasir atau ambayan bisa lolos nggak ya? Ini bida ini ya, salah ketik. Bisa lolos nggak ya? Oke. Ketika kalian medical check up, ini sebenarnya ambayan itu dicek kalau jabatan kalian itu yang berhubungan dengan makanan ya guys. Seperti restoran, anak dapur, itu pasti dicek pantat kalian, apakah kalian ambayan atau tidak. Pasti ditanya itu, pasti. Soalnya saya dulu kan kontraknya pertama tukang masak. Itu pantat saya itu dicek guys ya. Di mana itu, di rumah sakit di Bali, saya lupa nama rumah sakitnya. Itu dicek. Ditanya dulu sebelum dicek ya, apakah punya penyakit ambeien seperti itu. Terus nanti kalau kalian punya dicek, tidak punya juga dicek ya. Pantat kalian itu dicolok guys. Nah nanti kan dikasih tahu nanti keterangan, misalnya ambeien seperti apa seperti itu. Nanti misalnya nggak lolos ya harus dioperasi. Misalnya kalian lolos, itu artinya kalian nggak punya ambeien ya. Itu sih ya. Tapi kalau housekeeping kayaknya nggak dicek. Soalnya sebelumnya saya medical check up di Padma Batra, itu pantat saya itu nggak dicek ya, nggak dicek. Itu artinya di housekeeping, maksudnya yang tidak berhubungan dengan makanan, jabatan yang tidak berhubungan dengan makanan itu tidak dicek ya. Seperti itu ya. Untuk ambeien lolos enggaknya itu tergantung tergantung rumah sakitnya ya. Mungkin saja kalau terlalu parah ambeien itu kan susah duduk ya, bukan susah duduk, pantatnya itu kan ada sedikit ada benjolan seperti itu kan bisa mengakibatkan kalian itu susah duduk kan, duduknya nggak enak. Nah kalau seperti itu misalnya terlalu parah nih ya, terlalu parah, itu kalian bisa dioperasi dulu kalau kalian pengen berangkat kapal pesiar. Kalau nggak terlalu parah sih kayaknya bisa ya, kayaknya sih bisa ya, nanti itu tergantung dari pihak rumah sakitnya. Kalau kalian departemen housekeeping kayaknya nggak dicek itu ambaiannya ya. Semoga terbantu ya Agung Rinaldi. Jangan lupa subscribe, oke? Nah ini dari bukan Agung Rinaldi, cu. Ini si Dok ya, si Dok. Sorry ya Dok. Oke, lanjut lagi nih. Rifai Enggot, oke? Bang, kenapa nggak ada pilihan schedule? Mohon bantuannya ya Bang. Nah ini yang dimaksud itu yang di MyRCL Home ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Nah saya itu sudah berada di RCL Crew Travel, oke? Yang dimaksud itu adalah yang ini ya guys, email ini. Kenapa nggak bisa menghubungi scheduler? Yang bisa dihubungi hanyalah si technical doang kan, itu maksudnya ya. Saya akan membuka email ini, terus saya bakalan pilih accept. Yang dimaksud ini kan technical support ini yang dimaksud. Nah kenapa scheduling ini nggak ada? Saya juga begitu dulu ya, ketika saya itu bilang bahwa saya itu pengen istirahat dulu. Nah ketika saya cek lagi ternyata scheduling ini nggak ada. Ketika saya iseng-iseng kan, berangkat lagi kan saya ada firasat seperti itu. Bukan firasat sih, pemikiran seperti itu ya, rencana seperti itu. Mau coba cek scheduler
apakah dikasih LOI seperti itu. Saya iseng-iseng, ternyata nggak ada, scheduling ini nggak ada, yang ada cuma technical support. Jadi saya bingung kan, saya tanyakan sama teman, katanya cek aja di RCL Group Travel, di sana ada email schedule-nya. Saya cek juga nggak ada. Setelah itu saya cek email saya ya, karena dulu kan saya sempat dikasih email sama pihak schedulernya bahwa kalau ada apa-apa bilang aja, kalau pengen balik seperti itu ya. Akhirnya saya bilang sama dia, saya pengen berangkat lagi seperti itu, saya sudah siap. Dan apa yang terjadi? Di RCL Group Travel itu ada scheduling ya. Itu artinya ini bisa diaktifkan oleh pihak company saja. Oke. Jadi bagaimana caranya biar ada scheduling ini? Ya kalian harus chat ke scheduler. Misalnya kalian menerima email dari scheduler ya, pernah menerima email seperti itu, kalian chat balik aja dia, nanti pasti diaktifkan seperti ini. Ini pengalaman saya ya. Kalau kalian tidak punya email schedulernya, saya bakalan kasih. Tunggu dulu, saya bakalan masuk dulu di email saya ya. Tunggu ya. Oke guys, emailnya ini ya. Ini bukan email sebenarnya. Ini kayak alamat company-nya ya, yaitu karenvikara@rcclapak.com ya. Ini email yang pertama saya chat karena dia juga memberikan pesan seperti ini ya. Please advise if your reason in apa nih selling ya bla 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 seperti itulah ya. Kalian coba chat ini, chat beliau ya. Kalian lihat ini ya. Pause dulu ya, pause dulu. Terus kalian catat, kalian chat ini. Setelah itu kalian juga bisa chat ini si Mark ya. Saya juga sempat ngirim ini si Mark. Nah ini guys ya, markcardo@rccl.com ya. Kalian bisa chat emailnya ini, semoga masih aktif seperti itu ya. Nanti ketika kalian chat mereka, mungkin saja yang di RCL di scheduling itu aktif kembali seperti itu ya. Semoga sedikit terbantu ya. Ini emailnya, oke? Next. Dari Lenosi, susah banget namanya. Katanya harus ada pengalaman juga ya Bang di hotel bintang 3 sampai 5. Saya ada pengalaman di hotel bintang 5 tapi cuma 3 bulan doang. Apa bisa masuk Bang? Nah, ini tergantung agent ya. Tergantung nanti persyaratannya kayak gimana. Biasanya sih memerlukan persyaratan 1 sampai 2 tahun pengalaman kerja ya. 1 tahun kalau nggak salah ya. Nanti tergantung agent ya. Kalau agentnya bilang bisa, misalnya pengalaman kalian 3 bulan dan umur kalian cukup, ya bisa saja kalian melamarnya seperti itu. Tapi saran saya ya, ketika kalian melamar kapal pesiar, alangkah baiknya itu kalau kalian belum diterima, maksudnya masih dalam proses melamar kerja di kapal pesiar, alangkah baiknya kalian jangan dulu berhenti bekerja di tempat kalian. Karena kita nggak tahu kapan kalian berangkat seperti itu ya. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Jadi kalian kerja aja dulu, melamar aja. Nanti kalau sudah dapat LOI atau kontrak kerja, nah kontrak kerja itu kan bukan tiket sih ya. Tanggal keberangkatan kalian itu udah kelihatan kapan berangkat. Nah kalau saya sih dulu ya, seminggu sebelum saya berangkat itu saya sudah resign dari tempat kerja saya. Tapi saya bilangnya baik-baik seperti itu. Nah jadi seperti itu ya triknya, biar kalian itu tidak kewalahan untuk masalah uang atau gimana lah seperti itu ya. Takutnya kan nanti kalian misalnya berangkat, misalnya nih kalian selesai dari tempat kerja dan tiba-tiba kalian melamar, tiba-tiba kalian kehabisan uang, nggak gimana caranya kan? Kalian perlu uang kan untuk berangkat kerja ke kapal pesiar, untuk biaya tiketnya itu atau dokumennya. Maka dari itu jangan dulu selesai kerja aja, nanti kalau sudah keluar LOI baru selesai kerja seperti itu ya. Itu saran saya ya. Kayaknya sih 1 tahun ya, 1 tahun minimal pengalaman kerjanya. Ya seperti itu aja. Semoga sedikit terbantu. Jangan lupa subscribe. See you next video guys. Bye bye.